Halo guys, ketemu lagi di Genesis Trading System. Kita nyampe di bedah IPO episode kedua nih. Kali ini kita akan bahas nama emitennya adalah PT Chemstar Indonesia Tbk di bidang chemical atau kimia. Yuk kita langsung simak bedah IPO-nya. Nah ini kita bedahnya dari prospektus ya teman-teman. Prospektus ini bisa teman-teman download di www.iipo.co.id ya, dari website Bursa IDX ya. Nah, kita langsung aja ke materi bedah IPO-nya. Oke, PT Chemstral Indonesia Tbk. Nah, ini seperti yang kita sebelumnya, yang kita bedah adalah company profile, bisnisnya seperti apa ya, structure IPO, berapa nilai IPO-nya, siapa underwriter-nya, apakah ada waran, strukturnya seperti apa. Financial highlight, laba rugi, ya, aset, dan rasio-rasio penting. Rencana penggunaan dana, IPO ini tujuannya untuk apa? Kebijakan dividen, sebagai investor tentu kita ingin menikmati dividen atau bagi hasilnya. Dan kesimpulannya. Langsung aja, kalau struktur IPO, ini kode tickernya adalah CHEM, CHEM ya. Kalau di Indonesia 4 huruf. Nah, PT Chemstar Indonesia Tbk ini menawarkan 500 juta lembar saham. Nah, ini agak besar, sekitar 29,41% nanti yang dimiliki oleh masyarakat ya, dari modal yang di-store dan ditempatkan oleh perseroan. Nilai nominal di sini di setting 25 perak oleh emiten. Harga penawaran saham IPO-nya range-nya 150 sampai 150 sampai 190. Ini masih masa book building ya. Nah, nilai IPO sendiri sekitar 95 miliar. Jadi ya masih under 100 bio, menurut saya belum terlalu besar. Bergerak dalam industri perdagangan bahan kimia, terutama untuk tekstil. Nanti kita coba bahas ya. Nah, ini kalau yang bahan kimia ini sektornya adalah basic material. Mungkin topik kimia tuh kayak TPIA gitu ya. Kan bahan kimia juga. Nah, ini salah satu emiten juga yang bergerak di bidang perdagangan bahan kimia. Nah, underwriter-nya adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia ya. Nah, di sini ada pemanis waran, yaitu setiap dua saham akan mendapatkan satu waran. Jadi ada sweetener lah ya, lumayan. Ada dua saham dapat satu waran ya, kurang lebih 50% ya. Nah, jadwalnya sementara building sebenarnya sudah lewat ya. Besok 30 Juni tanggal efektif, nanti listing kira-kira sekitar tanggal 8. Nah, ini ada warannya. Warannya sih 2023 ya expirednya ya, masih lama. Oke, kita akan langsung masuk ke company profile. Jadi ya ini bahan kimia, intinya sih perseroannya ada yang bahan perwarnaan lebih ke tekstil ya, buat persiapan dyeing, printing, and finishing tekstil. Ada juga untuk pemintangan benang dan lebih ke arah tekstil. Nah, memang ada rencana untuk mengembangkan ke bidang makanan dan F&B nih, jadi kimia untuk F&B. Ya, jadi ada rencana usaha untuk pengembangan. Jadi secara ini bidangnya kimia. Nah, ini kapasitasnya saya tidak tahu benchmark kapasitas produksi bahan kimia untuk tekstil seperti apa, tapi utilisasinya masih eh, cukup ada ruang gerak ya, masih kecil ya. Itu ada 45%, 40%, 50%. Jadi ya bisa dibilang masih ada ruang gerak gitu ya. Saya kira kalau udah mentok ya berarti mesinnya udah agak maksimum ya, tapi dia bukan untuk ekspansi mesin ya. Nanti kita lihat tujuannya ya untuk apa gitu ya. Nah, company profile sendiri saya lihat di sini adalah komisaris utama Pak Irwin Sulkarnain ini adalah yang key person ya. Dia, dan saya lihat background yang lain ternyata juga udah punya ini apa, jurusan kimia dan jurusan tekstil. Jadi emang ini Institut Teknologi Tekstil pada tahun 1976. Jadi ini saya rasa adalah key person di PT Chemstar-nya gitu. Nah, ini struktur pemodalan karena dia nanti IPO-nya sekitar 500 juta lembar ya, dengan nilai nominal 25. Jadi kurang lebih 29,41% yang dimiliki masyarakat. Namun jika ada waran nanti 2/1, kan dia kalau 500 juta lembar saham, waran 250 juta lembar, nanti terderus ini. Yang tadi 29,41, sahamnya yang beredar akan jadi 25,64 dan ada waran 12% di masyarakat. Jadi total nih masyarakat bisa memiliki 37%. Ya cukup besar, dia langsung membutuhkan dananya dengan menjual sekitar hampir 37% kalau warnanya di-convert semua. Ya. Oke, kita lihat nanti dari sisi aset.
Ternyata perusahaan ini memiliki pertumbuhan yang cukup bagus ya. 2019 sampai 2021 terus bertumbuh. Total asetnya, ekuitas juga bertumbuh jadi 42 miliar. Nanti buat kita hitung earning per share. Ya, jadi kalau kita lihat peningkatan keuntungan laba perusahaan ini terjadi karena penjualannya meningkat 10 miliar kurang lebih, tapi bebannya sama nih. Jadi dia berhasil mengefisiensikan beban pokok penjualan perseroan ya, sehingga dengan penjualan meningkat, beban yang sama, keuntungannya melonjak sangat luar biasa dari 4,4 miliar jadi 12,9 miliar. Laba per saham, earning per share kurang lebih 45,95. Nah, ini buat hitung nih. Nah, ini secara profitabilitas rasio semua bagus-bagus aja ya, nggak ada masalah. Risiko utama yang dihadapi perseroan adalah risiko atas import bahan baku dan bahan dagangan. Karena ini banyak import barang ya, jadi kurs USD akan jadi momok buat dia. Prospek usaha, banyak pangsa pasarnya masih di Amerika ya, tujuan ekspor tekstilnya. Persentase ini juga tekstil dia banyak di fabrik. Tujuan penggunaan dana ini adalah untuk pembelian tanah yang tadinya perseroan masih menyewa. Jadi ini lebih ke arah untuk menstabilkan perseroan ya di tempat usahanya. 72%-nya akan digunakan untuk modal kerja atau capital expenditure. Nah, jadi ini karena usahanya udah bagus, udah untung, dia mungkin butuh IPO untuk ekspansi nantinya. Kita lihat aja, tujuannya sih sangat umum ya di sini ya. Nah, kebijakan dividen yang menarik adalah dia akan memberikan sebanyak-banyaknya 30% dari tahun buku 2022. Jadi ya 2023 yang baru dapat dividennya gitu ya. Nah, jadi menarik banget jika pegang untuk tahun depan akan dapat dividen. Oke, kesimpulannya earning per share 45,95 tadi harus beli harga saham pakai yang teratas 190 maka PER-nya kurang lebih 4,1 kali. Book value-nya dengan nilai profit 95 miliar, equity 42 miliar kalau dibagi kurang lebih book value 3,2 kali. Kita bandingkan yuk dengan basic material ya. PER kita kan tadi cuma 4 kali. Jadi murah ya dibikinnya ya gitu ya. Dibandingkan IHSG pun ini sangat murah. PBV sektoral 2,36 kali, di sini 3,2 kali. Ya PBV lebih mahal dikit, tapi secara PER dia lebih murah. Dari sisi harga ini dengan waran saya bilang cukup menarik, nggak terlalu mahal, profilnya bagus, labanya juga top tier, bisa beban pokok sama, peningkatan labanya juga bagus, dan ada kebijakan dividen di tahun buku 2022. Jadi menurut saya ini boleh kita invest, tapi teman-teman tinggal pilih mau yang ke dividen mungkin tahun depan juga boleh gitu kan, tunggu kemudian tahun 2023 untuk buku 2022. Nah ini tapi ada warannya nih, ya harga sahamnya juga nggak terlalu mahal. Kesimpulannya saya sih bilang ini bisa juga jadi salah satu pilihan teman-teman yang mau invest di IPO melalui pooling. Masih ada masa offering, teman-teman bisa manfaatkan itu. Tapi baik lagi, ini hanyalah plus minus dari pandangan saya. Keputusan investasi balik ke tangan teman-teman semua. Yuk kita bedah IPO yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.